الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sebentar lagi Ramadan akan berlalu dan kita telah melewati sebagian besar hari-hari yang ada di Ramadan, dan ada hal yang sangat penting untuk kita ingat, betapa utamanya malam-malam di bulan Ramadan, siang-siang di bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat betapa mulianya usia yang Allah masih berikan kepada kita. Karena kalau orang yang sudah mati datang Ramadan, dia tidak bisa mendapatkan keutamaannya. Datang musim haji, dia juga tidak bisa mendapatkan kemuliaannya. Sedangkan kita masih hidup, sehingga kita bisa merasakan kemuliaannya. Dan apa sih yang terjadi pada salafun saleh di dalam menyikapi amalan-amalan besar mereka? Karena kita masih dalam amalan besar di bulan Ramadan, maka bagaimana teladan kita di dalam menyikapi perkara ini? Yang jelas dari salafun saleh itu sangat takut tidak diterimanya amalan mereka. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam takut amalannya tidak diterima, padahal itu amalan yang tidak ada yang melakukannya kecuali dirinya, yaitu membangun Ka'bah bersama putranya. Dia mohon agar Allah menerima amalannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Demikian juga istrinya Imran yang mewakafkan apa yang ada di perutnya untuk Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa mengurusi tempat ibadah. Ini adalah amalan yang sangat besar. Tetapi apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kata-kata akhirnya sama, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar untuk Engkau, apa yang ada di dalam perutku ini nantinya bebas, tidak bekerja, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka terimalah dari aku. Kalau yang Nabi Ibrahim taqabbal minna, kalau di sini taqabbal minni. Nah, bedanya nih, minni dari aku nih, personal. Tapi kalau Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya jadi minna. Innaka antas sami'ul alim, tapi kata akhirnya sama, menyebut nama Allah dengan namanya lanhu. Beliau khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Beliau mengatakan begini, li'an akuna a'lam anna Allah taqabbal minni amalan ahabbu ilayya min ayyakuna li mil'ur ardi dhahaba. Ini kata Abdullah ibni Mas'ud. Beliau mengatakan, jikalau aku tahu sesungguhnya Allah SWT telah menerima amalanku satu saja. Jadi jikalau aku tahu bahwasanya ada satu amalanku yang diterima oleh Allah, satu saja, maka kata beliau, ini lebih aku cintai daripada aku memiliki sepenuh bumi emas. Jadi kalau aku memiliki satu bumi emas ini tidak lebih aku cintai daripada
kalau aku mendengar satu amalannya diterima, padahal amalannya sangat banyak. Ini takutnya mereka, dan inilah yang menyebabkan hidup mereka berkah. Jadi orang takut kepada Allah, takut amalnya tidak diterima, keberkahan diterima. Tapi orang tidak takut kepada Allah dan tidak peduli amalannya tidak diterima atau diterima, tidak peduli, atau bahkan mungkin pede pasti diterima, dicabut berkah. Nah, ini memang hidup kayak bolak-balik ya, kayak kebalikannya hidup ini nih. Ya. Lari dunia, lari mengejar dunia, dunianya lari mengejar akhirat, dunianya mengejar, begitu. Aneh kan? Hidup di dunia ini aneh. Lari mengejar dunia, dunianya lari mengejar akhirat, dunianya mengejar. Contohnya ya Abu Jahal, Abu Lahab mengejar dunia, dunianya hancur sampai detik ini. Rasulullah meninggalkan dunia, peninggalannya menjadi satu hal yang sangat menakjubkan. Walaupun ujiannya sangat besar ya, Rasulullah sangat besar, para pengikutnya detik-detik ini juga sangat besar ya, apalagi masa-masa perang seperti ini ya, perang Iran sama Yahudi. Wah, pembahasan Iran sering kita bahas ya, tapi di masa kita ini karena saking banyaknya orang yang berbicara tentang itu, kita nggak banyak bicara ya. Tapi di majelis-majelis yang tidak ada rekaman kita bicara. Ya, jadi memang Iran ini ya takfiri, Iran itu takfiri ya, ingat Iran itu takfiri. Ya, karena dulu saya baca majalah namanya Yaum Al-Quds. Di situ waktu SMA, di situ ada kata-kata la syarqiyah wala gharbiyah jumhuriyah islamiyah. Tidak timur, tidak barat, itu kafir. Kecuali kalau terbukti negara Syiah Iran, maka dia baru muslim begitu. Maka mau nggak mau harus semuanya jadi negara Syiah. Ya, dan macam-macam ya, karena mereka masuk ke dalam politik dan media juga dicengkeram, sehingga kadang kaum muslim nggak tahu arah kecuali kalau mereka belajar. Dan tatkala tahu arah dan belajar, ini pun siap-siap dituduh ya sebagai antek Yahudi dan sebagainya. Padahal enggak, sama sekali enggak. Ya, enggak. Karena kita ya tidak mengikuti Yahudi. Dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam akidah kita, dalam dakwah kita tidak mengikuti Yahudi, dan bahkan kita menjadi Yahudi. Masa jadi anteknya? Enggak mungkin lah. Ya kan? Nah, kemudian juga Syiah, saya masih ingat betul yang disebut dengan internasionalisasi Mekah. Artinya Iran pingin Mekah ini menjadi bagiannya begitu. Nah, ini sejarah panjang ya. Makanya kita mohon kepada Allah sebagaimana yang dimohon oleh orang-orang saleh, yaitu mereka mohon amalannya diterima. Sehingga kalau tahu satu saja amalannya diterima, lebih dia cintai daripada kalau dia memiliki sepenuh bumi emas. Nah, ini jadi tadi kita bicara kebalik ya, ngejar dunia, dunianya lari, ngejar akhirat, dunianya mengejar dirinya. Karena dunia itu yang punya siapa sebenarnya sih? Allah atau manusia? Yang punya dunia siapa nih? Allah atau manusia? Allah. Ya kan, di dalam ayatnya banyak disebut kepunyaan Allah, dan Allah ngasih sesuka-suka Allah. Ya berusaha tetap, tapi Allah ngasih kan gitu, bukan karena usaha kita, berusaha tetap Allah kasih gitu. Ya, seperti suasana aman, tenang bagi orang-orang beriman, Allah kasih. Kalau orang beriman tidak masuk hal-hal yang pusing, berat, coba. Tapi Allah kasih ketenangan. Ya alhamdulillah kita dalam keadaan tenang, damai ya. Nah, itu diantaranya amalannya mereka takut kalau tidak diterima oleh Allah SWT. Berikutnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, li astayqana anna Allah taqabbal minni salatun wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha li'anna Allah yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Jikalau aku meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja, itu lebih aku cintai daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya Allah SWT mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan itu hanya dari orang yang bertakwa. Ada satu ucapan lagi tapi saya lupa siapa yang mengucapkannya, tapi dari kalangan sahabat atau mungkin Abu Darda ini ya. Cuman di sini tidak diceritakan secara lebih. Yaitu beliau berulang-ulang sholat di Arafah. Kemudian beliau mengatakan, jikalau aku tahu satu saja yang diterima, ini lebih aku cintai. Jadi kalau misalnya kita sholat tarawih yang banyak begini ini ya, ada satu aja sholat tarawih kita yang diterima oleh Allah, kita sudah senang sekali. Jadi apakah benar ibadah kita diterima? Ya semoga, paling hanya semoga. Tidak ada lebih daripada itu. Berikutnya ya, takut tidak diterimanya amalan merupakan sifat hamba Allah yang beriman. Jadi kalau beriman, yang timbul dari amalan-amalan itu adalah takut tidak diterima. Takut kalau tidak diterima. Makanya di sini benarnya akidah menjadi benarnya amalan. Kalau akidahnya salah, maka amalannya salah. Tadi saya pas mancing di Sempor ya, nemeni Arsyad, ada orang lagi ya kholwat lah ya, Sempor. Dia mengatakan kepada temannya itu, yang penting kita tarawih gitu. Jadi kalau nggak puasa nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah tarawih. Bahaya apa tidak bahaya? Bahaya. Cuman kalau tarawih kan bareng-bareng ya kan, keton gitu ya. Lah ya, kalau tarawih kan keton ya kan. Kalau puasa kan tidur juga orang nggak tahu kan. Ini berbahaya apa tidak berbahaya? Berbahaya. Tarawih sunnah. Nggak tarawih nggak dosa kok. Mana bilang tarawih dosa? Seperti tatkala kita waktu di Damas itu ketemu, ya sekarang dia menjadi tokoh dai. Kita keluar jam 12 malam. Ya, jam 12 malam baru dapat 2 rakaat kalau nggak salah. Ternyata teman-teman ini nggak tarawih ini. Atau mungkin tarawihnya nunda atau gimana. Akhirnya kita, loh kok nggak tarawih gitu. Dia menjawab, loh tarawih kan sunnah. Dia langsung nembak begitu. Ya udah kita diem. Nah, maksudnya yang menjadi sorotan di sini adalah keliru keyakinannya. Sehingga kalau nggak puasa nggak apa-apa, tapi kalau nggak tarawih aib. Jadi yang penting adalah tarawihnya walaupun cepat. Yang penting tarawih. Benar apa salah? Salah ya. Masya Allah. Kita juga tarawihnya cepat ya, tapi ya nggak apa-apa. Nggak mestilah. Namanya rezeki. Ya, suatu saat mungkin kita akan kembali lagi ya dengan amalan yang semoga kita lebih baik. Jadi amalan nggak mesti terus gitu naik terus nggak. Ya, nggak mesti. Dulu kita tarawih kan jam 12, jam 1 begitu. Nggak mesti. Ya, jadi kemudahan amalan itu masuk rezeki. Nah, kita nikmatin dengan apa yang Allah mudahkan. Jadi sifatnya orang yang beriman adalah takut amalannya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada hamba yang beriman dengan sifat ini. Innalladzina hum min khasyati rabbi musyfikun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sebab khasyah mereka kepada Allah, mereka memiliki rasa takut. Takut gitu. Ya. Memiliki rasa takut karena khasyah tadi. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah mereka beriman. Yakin mereka itu dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ya baik yang kauniyah ataupun ayat-ayat yang ya qauliyah ya, ucapan. Walladzihum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka terhadap Rabb mereka tidak berbuat syirik. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, hati mereka itu takut. Ya.
bahwasanya mereka pun akan dikembalikan kepada Allah SWT. Ulaika yusari'una fil khairat, dan mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka dalam kebaikan ini mereka mendahului. Jadi ciri orang beriman begitu. Makanya hal yang paling penting bagi kita pertahankan adalah kemudahan kita dalam beribadah. Kemudahan kita dalam apa? Beribadah. Jadi kemudahan ini penting bagi kita. Tak selamanya kita apa? Mudah. Tak selamanya kita bisa terbang. Tak selamanya kita bebas semau kita. Tapi dalam keadaan tertentu kita butuh kemudahan. Dan kemudahan di dalam beribadah ini yang menjadi bagian prioritas. Kita bisa beribadah dengan maksimal. Bisa beribadah dengan apa? Maksimal. Saya cerita sedikit. Yang umroh di bulan Ramadan, hotel yang bayarnya 60 juta, kita sering ngobrol sama teman-teman yang hotelnya 60 juta. Berapa? 60, ini 60 begitu. Itu hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Yang membedakan apa? Kita Masjid Nabawinya sama. Saya Masjid Nabawinya sama dia yang 60 juta, saya yang ini sama aja. Yang sholatnya juga sama, apa sama. Apa yang menyebabkan mereka kok rela bayar mahal? Kemudahan. Jadi kenapa mereka rela membayar mahal? Kemudahan. Karena kita nggak mungkin misalnya tiduran di Masjid Nabawi atau di Mekah, kecuali pasti kita dibangun, baru tidur sebentar dibangunin, mau sebentar dibangunin. Mau nggak mau kita harus punya apa? Hotel. Nah kalau hotel kita jauh gimana coba? Kita cuman istirahat 10 menit karena kita dari asar ya. Kalau asar berarti berangkatnya kan sebelum asar, 1 jam sebelum asar. Nanti asar sampai buka ya, takjil kita ke hotel. Ke hotel yang namanya di hotel kan ada buka juga. Kadang pengen istirahat 10 menit, wajar kan? Wajar lah. Kita baru istirahat 10 menit, keluar jalan sudah penuh. Lah kalau kita nggak pulang badan kita capek. Nah disinilah kemudian orang-orang rela membayar hotel-hotel yang mahal karena cuman keluar ya udah di depan Masjid Nabawi atau di depan Mekah gitu. Itu jadi mahalnya itu karena faktor dekat, kemudahan gitu ya. Jadi faktor kemudahan, walaupun sih kemudahan yang demikian ini juga tanda petik ya, tergantung orangnya. Karena kadang orang juga siap susah ya, siap susah kuat gitu ya. Ini kembali ke orangnya. Tapi secara umum, kenapa? Karena nyari kemudahan ya agar ibadahnya maksimal. Tapi lebih beruntung lagi orang-orang yang ibadahnya maksimal dalam segala keadaan dia mudah. Dalam segala keadaan dia apa? Mudah, karena banyak sekali yang di trotoar, di jalan gitu. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka bisa tinggal di situ, mungkin naruh barang mungkin di hotel. Ini yang murah-murah ya. Tapi yang penting mereka ibadah dan mereka tidak peduli. Wah, ini kan juga luar biasa ya. Jadi kembalinya ke kemudahan. Tapi masing-masing kemudahan orang berbeda. Maka kita juga targetkan kemudahan kita di dalam beribadah, karena ujung-ujungnya yang menjadi celengan terbaik kita adalah amal saleh yang kita lakukan, sebagaimana ayat yang sudah kita sampaikan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba. Di sini khairun inda rabbika thawaba. Sebagus-bagus balasannya amal soleh. Maka orang-orang yang beriman takut kalau amalannya tidak diterima. Ini yang menjadi fokus kita di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan, karena nanti akan berganti. Berarti kita banyak mohon diterima ya. Di samping kita juga persiapan kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak berhenti, berlanjut pasca Ramadan, dan itu merupakan tanda atau bisyarah amalan seseorang diterima. Jadi kita nggak tahu amalan kita diterima tidak diterima, tapi ada tandanya, yaitu kita tenang ya dengan ibadah itu dan juga senang. Tapi kalau yang tidak diterima, mungkin akhir Ramadan ini sudah berat, ingin segera lepas. Tatkala awal Syawal udah lepas, ya sudah lepas. Ini berbahaya ya.
Kita mohon kepada Allah di hari-hari ini amalan kita diterima, dan dilepas Ramadan kita memiliki kekuatan iman yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا دا ايلا ايلا